Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas soal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama. Berikut ini adalah sifat dan sikap menghargai keanekaragaman suku bangsa, kecuali A. Terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat selayaknya kehidupan keluarga, B. Semangat tolong-menolong dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan hidup, C. Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama, D. Sikap dan kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Atau yang E. Toleransi antar umat beragama. Jadi di sini kita diminta sebuah sikap menghargai keberagaman suku bangsa, kecuali, jadi dicari yang bukan ya teman-teman. Oke. Nah, sifat dan sikap menghargai keanekaragaman suku bangsa yaitu pertama, terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat selayaknya kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua itu semangat tolong-menolong dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan hidup. Ketiga itu musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Kemudian yang keempat, sikap dan kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi yang bukan adalah yang E ya teman-teman. Toleransi antar umat beragama. Jadi di sini yang ditanyakan adalah yang suku ya teman-teman. Jadi yang benar itu A, B, C, D. Jadi yang salah adalah yang E karena dia menyangkut tentang umat beragama ya, bukan suku. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Pernyataan yang menunjukkan bahwa prinsip Bhinneka Tunggal Ika menunjang konsep persatuan dan kesatuan adalah A. Meskipun satu wilayah bermacam-macam adat istiadatnya, B. Dalam satu negara hanya ada satu suku bangsa, C. Walaupun Indonesia satu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, D. Ada beragam-ragam sukunya dan beragam-ragam pula bahasanya, atau E. Meskipun berbeda-beda ada satu bahasa yang menyatukan. Jadi di sini diminta konsep persatuan dan kesatuan ya, berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dapat disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Meskipun berbeda-beda ada satu bahasa yang menyatukan. Jadi di sini yang diminta adalah konsep persatuan dan kesatuan. Kalau yang A, meskipun satu wilayah bermacam-macam adat istiadatnya, itu hanya pernyataan terkait bermacam-macam adat istiadat, itu tidak termasuk ya teman-teman. Kemudian B, dalam satu negara hanya ada satu suku bangsa, itu tidak juga termasuk ya. Walaupun Indonesia satu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, sama juga itu tidak termasuk. Kemudian D, ada beragam-ragam sukunya dan beragam-ragam pula bahasanya, sama. Ini terkait dengan pernyataan saja, jadi tidak termasuk bagian dari konsep persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Celurit merupakan senjata tradisional dari A. Jakarta, B. Jawa Barat, C. Banten, D. Jawa Tengah, atau E. Jawa Timur. Jadi di dalam soal Bhinneka Tunggal Ika ini nanti teman-teman bakal ketemu soal yang seperti ini, menanyakan tentang kedaerahan seperti senjata daerah ya, rumah adat, tarian ya, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, celurit ialah alat pertanian berupa pisau menyerupai bulan sabit. Nah, celurit ini merupakan senjata tradisional dari daerah Jawa Timur
Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Jawa Timur ya, Celurit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Makna Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu adalah A. Di Indonesia banyak perbedaan tetapi masih tetap satu negara. B. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyatu. Bersatunya Indonesia bermula dari perbedaan. D. Banyaknya perbedaan tetapi tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu negara Indonesia. Atau E. Indonesia banyak konflik tetapi ketika menghadapi penjajah maka secara tidak sengaja mereka akan bersatu. Ya, jadi di sini kita diminta berupa makna Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai ya. Ini berbeda-beda tetapi satu ya. Nah, berdasarkan dari arti Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita pilih opsi yang paling mengandung makna tersebut. Ya, ini opsi yang D ya teman-teman. Opsi yang D itu pula mengarah pada Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena ini menyangkut dengan persatuannya tadi. Kalau yang A, di Indonesia banyak perbedaan tetapi masih tetap satu negara, itu juga tidak termasuk bagian dari persatuan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyatu, itu juga tidak termasuk. Bersatunya Indonesia bermula dari perbedaan, itu juga tidak termasuk. Yang E, Indonesia banyak konflik, ya benar, tetapi ketika menghadapi penjajah maka secara tidak sengaja mereka akan bersatu. Jadi ini tidak termasuk ya teman-teman. Jadi yang paling termasuk adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang kelima. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab peninggalan bersejarah dari masa Kerajaan Majapahit, yaitu A. Kitab Sutasoma, B. Kitab Semaradana, C. Kitab Negara Kertagama, D. Kitab Mahabharata, atau E. Kitab Pararaton. Ya, jadi di sini ditanyakan kitab peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit, yang dimana terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini teman-teman. Ya, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma ya teman-teman, yang dikarang oleh Empu Tantular pada zaman kekuasaan Kerajaan Majapahit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, kitab Sutasoma. Kita lanjut soal yang ke-6. Hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, B. Melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai urutan pertama, C. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, D. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, atau E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan golongan. Jadi di sini diminta berupa hubungan masyarakat agar terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Jadi dicari makna dari kata tersebut ya, diungkapkan dari option jawaban ini. Oke. Jadi untuk menjaga keselarasan, maka seseorang harus meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Jadi sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan ini termasuk dalam butir pengamalan Pancasila pada sila ketiga, teman-teman ya. Oke, kalau yang A, mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, ini tidak termasuk dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan ya. Ini juga tidak termasuk. Kemudian B, melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai urutan pertama. Ini juga tidak termasuk karena mementingkan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian D, memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ya, ini seharusnya tidak sama teman-teman antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ya.
Yang E, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan golongan. Nah, ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Jadi yang paling cocok adalah yang C, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut soal yang ke-7. Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Namun demikian, Indonesia dapat dipersatukan dalam satu bahasa persatuan, yaitu jadi di sini kita diminta satu bahasa persatuan. Saya yakin teman-teman udah tahu ya. Pertama ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, dan yang terakhir bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa negara Republik Indonesia. Di sini jawabannya adalah yang D, yaitu termasuk bahasa persatuan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ketika menyampaikan soal-soal di video ini ya. Jadi ini termasuk dalam bahasa persatuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, itu tadi soal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow IG dan TikToknya Siap Jadi ASN untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.